Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Halo semua, jumpa kembali kita di dalam Opaja. Obrolan apa aja. Nah, apa kabar nih? Baik sih, gimana puasa lo lancar? Alhamdulillah lancar, lu gimana? Alhamdulillah belum ada bolong nih. Alhamdulillah teman-teman di rumah juga gimana puasanya? Semoga dalam bulan Ramadan ini teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan di dalam beribadah. Amin amin. Amin. Nih kita mau berbicara tentang apa nih? Ini kan momennya Ramadan bulan Ramadan. Itu kan bulan Ramadan, aktivitas kita semua dihitung ibadah, iya kan? Tidak hanya puasa. Terus ibadah sholat dan tarawih dan lain-lain ya. Sedekah juga tuh kan? Sedekah juga dihitung ibadah berlipat kali ganda gitu. Nah, kita ngebahas masalah apa nih? Sedekahnya aja yuk. Di bagian sedekahnya ya. Di bagian sedekahnya nih teman-teman. Nah, semakin banyak nih teman-teman orang yang memberikan sedekah kepada kaum duafa. Alhamdulillah ya, bagus banget fenomena bagus banget. ini. Gue juga sebenarnya pengen berbagi itu, cuman waktunya sih cuy. Iya. Soalnya sih temen gue tuh ada yang dia Jumat berbagi. Nah kalau Ramadan ini belum tahu deh dia berbagi. Oh iya, berarti sebelum bulan Ramadan juga udah ada fenomena Jumat berbagi. Jumat barokah namanya. Jumat barokah memberikan dalam bentuk makanan. Nah, makanan. Setiap habis sholat Jumat. Ya ini fenomena di berbagai kota udah banyak nih. Mungkin teman-teman juga gimana di kota-kota teman-teman juga mungkin sudah ada fenomena serupa ya. Jumat gitu. barokah pasti Jumat ada barokah, sih. Pasti ada. Cuma ya. kalau sekarang ini namanya Ramadan barokah. Ramadan barokah. Hampir tiap hari kalau itu ya. Iya. Benar, hampir Tapi tiap hari. gini cuy, gue ada ngerasa yang agak nyangkut nih. Nyangkut kayak gimana? Nyangkutnya ini ketika orang memiliki niat untuk berbagi, timbul masalah sosial baru. Kayak gimana contohnya? Kayak gimana? Ya contohnya menumpuk tiba-tiba ada satu musiman gitu, para penerima sedekah. Oh gitu. Oh iya, kayak video yang awal tadi. Ya, yang awal tadi dicuplikan teman-teman begitu opening itu kan ada tuh video yang lari-lari kan cuy. Nah itu dia kan. Jadi maksudnya kayak satu orang tuh mau bagi terus lari satu gerombolan pada gitu. Nyerbu gitu kayak video gitu tadi. Ya? Oke. Jadi itu seperti fenomena baru gitu ya, musiman gitu. Padahal kan pemerintah sendiri memberantas masalah ini kan ya, masalah pengemis dan kita katakan mungkin gepeng ya gitu. Nah, sementara ada niat orang yang ingin berbagi tapi malah menimbulkan masalah sosial baru gitu. Nah, kadangkala yang menyedihkannya ini adalah orang-orang yang musiman ini itu belum tentu benar-benar orang yang membutuhkan. Iya bener sih. Gue juga mikirnya gini loh coy, ini gue ingin ngomong dulu soalnya begitu kita kan manusia biasa yang bisa ngelihat, maksudnya kayak punya insting. Bener. Nah, kalau kita misalnya mau bagi itu kan bisa lihat dari tampilan dong. Bener. Nah, kan ini gue pernah ngelihat kayak dia itu pakainya bagus. Nah, nggak kayak orang yang nggak punya. nah bener. Bahkan pas begitu kita lewat itu ngeliat dia main handphone cuy. Nah itu dia kan. Logikanya tuh kalau misalnya dia punya handphone berarti dia harus punya pulsa sama paket. Bukan hanya handphone cuy. Apalagi? Yang gue ngeliat sendiri itu kadang dia punya kendaraan kayak motor. Oh iya gitu. bener. Parkirnya tuh agak jauh. Nah gitu dia kan. Kalau aku nih bukan maksud berkata ini ya, gue nggak bilang fitnah gitu ya, karena di depan rumah gue sendiri waktu gue tinggal di Jakarta itu gembelnya ganti kostum. Iya kah? Nah itu dia. Ya sebenarnya banyak oknum ya. Oknum nih. Jadi kalau misalnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kita sulit membedakan. Bener. Gitu. Bener, ada yang pura-pura. Ya contohnya waktu ini ya kita sebenarnya nggak usuzon ya, tapi memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Lu pernah ada cerita apa sih yang maksudnya tuh bikin kaget banget, shock banget itu? Pas lu ngeliat orang berbagi itulah sedekah dalam bentuk makanan, ada nggak? Kalau ngelihat sendiri nggak ada, tapi gue ngelihat di sosmed nih yang miris banget kalau gue ngelihat yang Jumat berbagi itu sebetulnya. Jumat berbagi ya. Kenapa gitu ya? Ada orang oknum
yang menerima nasinya itu lebih dari kebutuhan dia, tapi setelah itu dia pilih cuma menu utamanya aja, lauknya doang. Oh, lauknya doang. Nasinya dibuang. Aduh, miris banget ngeliatnya. Iya, iya. Gila. Padahal nasi itu tuh kan satu paket ya. Satu paket sama lauknya. Ketika dia udah ini logika memang ya, kalau misalnya dia udah kenyang dapat satu kotak, terus dia terima lagi ya lauk doang yang diambil. Iya, iya. Berarti nasinya tuh dibuang. Buang, gila. Iya ya, gue juga pernah denger sih teman-teman pada ngomongin kayak gitu. Itu tuh miris banget. Seharusnya kan dia itu terima, bisa lah disimpan dulu, disimpan dulu. Kalau memang dia butuh kan, disimpan dulu gitu kan. Untuk besoknya diangetin lagi kan, seperti itu kalau dia banyak. Kalau enggak ya berbagi sama saudara-saudara yang lain. Misalnya dia ada bertiga gitu kan, cuma dapat 2, yang satu orang, yang satu lagi nggak dapat kan, bisa berbagi gitu kan cuy sebenarnya. Tapi itu miris banget sih sebenarnya. Ada lagi nggak? Nah, terus jadinya mirisnya bagi gue nih ke masa depan. Gue pecinta anak-anak nih teman-teman. Jadi kalau ngelihat waktu yang Jumat Berkah itu kayak menimbulkan budaya anak-anak pada ini nih, pada suka minta gitu. Yang anak-anak kayak mama ya di komplek kita tuh ada, maksudnya apa, jadi ikut-ikutan. Memang sih ini jadi seru-seruan, cuma takutnya menjadi kebiasaan bahwa nampung itu akan lebih menyerukan ketimbang kita ngasih. Iya, bener gak sih? Jadi agak miris ya sebenarnya. Miris, jadi maksudnya membentuk karakter baru gitu. Yang itu yang gue sendiri cemasin gitu loh. Gitu. Nah, kalau lu sendiri gimana, Cik? Kalau gue pernah kayak yang di video tuh, sempat gue videoin tadi di awal-awal. Ada kan kayak anak-anak yang dia jualan koran. Sebenarnya dia tuh mencari nafkah. Begitu banyak ini hampir sama sih kayaknya. Begitu banyak dapat ini ya, Ramadan itu bingkisan Ramadan yang untuk takjil gitu kan, ditumpukin jadi satu cuy. Ya kayak di video itu. Itu gue berpikir ini bocah mau dibawa kemana, ini makanan sebanyak ini gitu loh. Syukur-syukur memang dihabisin ya. Tapi yang nggak habis pikirnya tuh begitu dia dapat itu dia minta lagi. Misalnya ada kendaraan yang ngasih itu, dia lari-lari ngambil lagi gitu loh. Nah, berarti memang jadi nggak enak ya ngomongnya. Jadi maksudnya gini, kok jadinya jadi ajang sih sebenarnya. Mumpung kesannya, ya, mumpung. Kesannya jadi kayak nggak menimbulkan apa bagus ya. Iya, efek bagus ya. Nah itu jadi gimana nih kalau menurut gue sih susah juga sih. Kalau solusi nih gue ya, kalau misalnya gue pengen ngasih itu, gue sediain kotak, gue keliling ke masjid-masjid. Masjid-masjid. Oh iya. Kalau gue tuh ke masjidnya tuh bukan orang yang sengaja, kan banyak tuh fenomena yang pas Ramadan kayak gitu juga kan, tiba-tiba banyak banget pengemis di depan masjid. Iya kan, kayak masjid Istiqlal tuh kan rame banget cuy. Tahu nggak? Iya. Kan itu kan sengaja kan. Nah, kalau gue tuh pengennya ngasih ke yang penjaga masjidnya, tukang nyapu gitu loh. Itu lebih tepat sasaran. Kalaupun berlebih di pengurus masjid bisa mengarahkan gitu. Iya, kalau nggak dia kan punya keluarga cuy. Ya kan, bawa ke rumah ya pasti manfaatnya besar lah, nggak kayak yang dibuang tadi kan, sayang banget. Bener banget. Nah, kalau gue begitu. Kalau lu? Nah iya, memang kalau gue sih seperti makanan ya, makanan itu kan memang ada limit waktunya ya gitu. Memang bagusnya ke panti asuhan gitu. Karena gini, keluarga gue juga ada yang punya panti nih di Jakarta. Jadi ketika ada kelebihan, ibu pantinya pandai nih menyimpan, misalnya yang lauknya dipisahin di freezerin gitu kan. Kalau misalnya nasi nanti bisa dimasuk rice cooker. Jadi pinter bisa ya. Nah, memang tidak terhindar dari yang namanya membuang ya, bener banget gitu. Nah, dalam bentuk uang nih lagi nih cuy. Nah, kalau gue ada pemikiran gini, kalau misalnya nih teman-teman nih ya, apalagi anak-anak muda, tidak hanya kita memberikan dalam bentuk materi nih teman-teman, kita bisa memberikan dalam bentuk karya dan skillnya kita. Misalnya nih ada orang yang memiliki uang yang memang mau dibagikan. Kalau gue lebih cenderung mengingat ada kata-kata seseorang di Aceh dulu ya. Dia bilang gini, kami bosan diberikan umpan, kami mau diberikan kail. Coba. Artinya apa? Dia bosan nerima yang udah instan itu, cuma kepakainya sehari doang cuy. Tapi kalau diberikan kail, dia bisa untuk mancing selanjutnya malah bisa menghidupi keluarganya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman nih yang memiliki niat untuk memberikan sedekah, mungkin lebih baik
kita buatkan mereka usaha, Iya. belikan alat, Benar. jangan diberikan dalam bentuk Makanan. uang atau Makanan. yang hanya sekali aja kepake gitu. Iya. Kalau misalnya kita belikan mesin nih, misalnya mesin siling nih cuy ya, mesin pengiris, jadi dia bisa bikin usaha, bikin keripik gitu. Iya. Dan teman-teman, dia bukan maksudnya apa untuk memotivasi teman-teman. Kita punya kumpulan dulu di Aceh, ada yang bagian desain, ada macam-macam membidangi. Akhirnya kita bareng-bareng, kita 0 rupiah, malahan 0 rupiah. Produk kami adalah kunyit bubuk dan sekarang sudah sampelnya dibawa ke Hong Kong. Wah, hebat sekali. Dan sudah ya. masuk supermarket. Hebat Alhamdulillah. banget. Jadi mereka benar-benar kita kasih kail nih, teman-teman. Gitu. Jadi para dermawan-dermawan yang mau memang bersedekah nih, janganlah ngasih harian. Ya. Ya yang habisnya sehari. Ya gitu. Dalam bentuk benda yang bermanfaat juga bisa. Dalam bentuk benda yang bermanfaat, alat bantu Iya, gitu, dalam artian gitu. Alat bantu untuk berusaha. Iya, wah seru sekali ya obrolan kita ya. Cuman ya, memang sebenarnya agak miris juga sih. Gua ngelihat di Pekanbaru ini yang kayak video tadi tuh berjejer. Jadi seolah-olah tuh kayak mengharap banget gitu loh dapat dapat bantuan makanan, padahal yang sebenarnya mohon maaf lah, dia kalau bekerja juga bisa cuy. Nah itu dia. Ya kan, yang dia tuh hanya mengharap aja dapat kayak barokah dari Ramadan ini gitu loh. Jadi kayak miris aja sih sebenarnya. Jadi sebetulnya orang yang memberikan juga sebetulnya mungkin tidak tepat sasaran. Iya, sarannya kita sih tadi ya, kalau gue sih ke ini ya, ke masjid, panti asuhan gitu, atau ke rumah orang yang bener-bener kita tahu bahwa orang tersebut membutuhkan. Artinya apa? Kita wajib kenal sama tetangga dan lingkungan kita. Benar, teman-teman. Kan banyak juga yang kayak gitu kan, yang dia memang bener-bener yang tidak terekspos. Ya, tidak terekspos, terus memang bener-bener dia membutuhkan. Dan dia tidak mau untuk meminta-minta. Nah, itu jadi artinya gini nih, ini kita bukan membahas yang nerima tadi, yang ngebahas yang memberi. Ayo kenali dulu lingkungan kita gitu. Karena sebenarnya itu yang mungkin gini nih cuy, fenomenanya apa, yang memberikan ini pengen instan juga. Iya. Ingat di situ rame. Tapi udah deh. Dari dia juga bisa dari teman-temannya dikumpul-kumpulin, beli nasi ke kotak dibagi-bagikan gitu. Cuman salah sasaran. Salah sasaran. Itu sudah ada pelakonnya. Pelakonnya. Jadi dia kalau gue bilang sih memang dia melakoni itu. Iya, benar. Memang ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Jadi membentuklah suatu fenomena sosial yang baru. Gitu. Nah, teman-teman ada ide, ada cerita atau pengalaman sendiri, boleh silakan di komentar. Dan ingat sekali lagi, ini adalah obrolan kita ya. Ini menurut pandangan kita. Bisa saja teman-teman berpendapat lain, boleh silakan tulis di komentar. Yep. Kita tidak menganggap kita ini benar. Betul. Kita tuh hanya menganggap ini adalah opini bagi kita yang harus kita keluarkan. Mana tahu teman-teman tergugah atau setuju atau punya tambahan. Oke, silakan di komentar. Baik, sampai di sini dulu obrolan kita. Seru banget. Di episode selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi dengan obrolan keseharian kita yang memang benar-benar layak untuk diangkat. Ya, dan semoga apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah.